Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah sholat zuhur di Mushola Al-Ikhlas Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja sebagaimana biasa, setiap selesai sholat zuhur kita melaksanakan kajian rutinitas ini khutbah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, yakni Bapak Dr. Haji Muhammad Ali Semendawai SAG MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kabag Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, para subkoordinator, Bapak dan Ibu jamaah sholat zuhur Mushola Al-Ikhlas Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa nikmat yang begitu banyak, di antaranya adalah nikmat sehat, kuat, sempat, sehingga kita telah memasuki hari yang ke-23 Ramadan 1443 Hijriah. Apabila kita masih tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan amaliyah Ramadan kita, dan kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Istilah kawan-kawan yang di luar sana mengatakan kalau di awal-awal Ramadan itu biasa tren di Indonesia ini, malam-malam pertama sampai 10 bahkan sampai 15 itu masjid-masjid mushola ramai jamaah sampai kadang, apalagi malam pertama, kedua, ketiga itu beruber sampai keluar. 15 ke ujung agak kurang ramai, tapi ramai di luar daripada di masjid dan musholanya. Saf-saf itu penuh. 15 ke ujung saf ini banyak kemajuan. Biasanya 6 saf tinggal 2 saf atau bahkan 1 saf. Safnya maju. Masjid mushola langgar penuh. 15 ke ujung, ya ada juga sebagian masjid yang tetap istiqomah bertahap masjid penuh, tapi juga banyak masjid yang penuh, tapi penuh oleh angin. Yang ramainya bukan di masjid mushola, malah di mal-mal. Nah, tapi kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang yang istiqamah dan menyadari bahwa ini adalah bulan yang mulia, yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa ingin menggapai kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kita lakukan dalam rangka untuk mendirikan siang Ramadan kita dan malam-malam Ramadan kita, tentunya semuanya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan didasari keimanan, keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban dengan perhitungan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Apalagi ini di akhir-akhir Ramadan, tentunya kita semakin meningkatkan upaya kita untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendirikan malam-malam Ramadan ini. Kita ini sering terbalik di akhir karena mungkin juga capek dan ngantuk mulai bersarang di mata, sehingga pada malam-malam itu tidak kita dirikan. Berbeda dengan di Mekah dan di Madinah. Kita lihat
semakin ke ujung semakin ramai. Kalau kita ini awal-awal ramai, semakin ke ujung jamaah semakin sedikit. Itulah yang teruji, orang-orang yang teruji di akhir itu. Terbalik ketika di tanah haram, itu semakin ke ujung semakin membludak masjid, orang yang beriktikaf dan lain sebagainya. Ini tentunya dalam rangka memotivasi diri kita senantiasa tetap istiqomah dalam rangka mendirikan malam-malam Ramadan kita ini. Semoga kita tetap menjadi orang yang istiqomah dan kita akan menjadi orang yang terbaik dalam beribadah kepada Allah. Bukan mengharapkan pujian manusia, tapi mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, ini kita lihat ya di samping ini nanti malam insyaallah kita akan melaksanakan peringatan ya Nuzulul Quran bagi karyawan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan insyaallah. Dan saya mungkin melihat sedikit tentang hal itu, bahwasanya Al-Quran Allah turunkan itu tujuannya adalah sangat besar, sangat mulia dan sangat tentunya untuk bermanfaat bagi kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu diturunkan ya kitab suci Al-Quran dalam rangka menjadi hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, tidak hanya bagi orang Islam tapi bagi manusia di sana, dan bagi seluruh manusia, umat manusia, sehingga yang dapat hidayah maka dia akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bayyinatin minal huda, dan menjadi penjelasan bagi petunjuk itu sendiri, wal furqan, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk, antara yang halal dan yang haram. Di awal surat Al-Baqarah juga Allah mengatakan Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu yang tunduk patuh kepada perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan istilah kawan di pelaju yang mengatakan takwa itu adalah tunduk pada bini tua, bukan. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, begitu mulianya Al-Quran dan begitu hebatnya Al-Quran menjadi pegangan hidup bagi kita manusia. Tentunya seluruh dari awal sampai akhir adalah pedoman, merupakan pedoman dalam hidup kita. Kata orang Sekayu, the way of life, menjadi pedoman dan dalam kehidupan hidup dan kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan semuanya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Salah satunya misalnya Al-Quran menunjukkan kepada kita agar kita selalu menjaga diri kita dan keluarga kita jangan terjerumus kepada kemusyrikan. Di dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Sebagai orang tua kita ditunjukkan dari ayat itu, Luqman mengajak kepada anaknya jangan sampai kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mempersekutukan Allah itu tidak menduakan Allah, menyembah selain Allah. Tidak hanya sebatas itu, bahkan juga riya pun termasuk juga bagian daripada mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang syirik khafi, ada yang syirik jali. Nah, kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, luar biasa Ramadan ini mempersatukan kita. Dalam bertetangga kadang-kadang jarang bertemu, tentunya masjid mempersatukan kita, alhamdulillah. Ramadan mempersatukan kita, Al-Quran mempersatukan kita tentunya. Nah, di dalam Ramadan ini luar biasa silaturahim terjadi, yang di dalam sehari-hari mungkin dalam kesibukan banyak juga yang tidak turun ke masjid, langganan mushola. Tetapi di bulan Ramadan ini alhamdulillah luar biasa. Dan ini tentunya kita pertahankan dan kita tingkatkan di 11 bulan kemudian, bahkan seumur hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana konsep Al-Quran? Al-Quran mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jagalah kamu persatuan dan kesatuan, jagalah kebersamaan, jagalah tali ukhuwah.
Ukhuwah ini dikatakan oleh para ulama, para mubaligh bahwa ukhuwah itu ada, kalau kita lihat dari skup, ada ukhuwah basyariyah, kemudian ada ukhuwah watoniyah, dan ada ukhuwah islamiyah. Ukhuwah basyariyah itu adalah dalam lingkup kelompok. Kita kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan itu kelompok. Dalam konteks ini mari kita jaga kebersamaan satu sama yang lain, antar bidang, antar bagian dan lain sebagainya. Satu kesatuan kita adalah satu kesatuan dalam kelompok. Dalam kelompok organisasi juga demikian. Tapi ingat, kita adalah bagian yang lebih besar. Tidak hanya dalam lingkup organisasi itu saja, tapi kita ada diikat oleh kesatuan kebangsaan, ukhuwah watoniyah, persaudaraan dalam diikat dengan bingkai kebangsaan. Kalau diikat dengan bingkai kebangsaan, kita yang terdiri dari 44 provinsi ini adalah semuanya saudara-saudara kita. Apapun agamanya, apapun adat istiadatnya, apapun rasnya, suku bangsa, apapun bahasanya, kalau dia Indonesia, dia adalah saudara kita. Itu bingkai kebangsaan. Dan ada yang ketiga adalah ukhuwah Islamiyah. Ini ukhuwah yang universal. Ukhuwah yang universal yang tidak hanya dibatasi oleh bangsa, bahasa, negara, ras, tetapi dia adalah universal. Siapapun yang beragama Islam, dia adalah saudara kita. Itulah ukhuwah Islamiyah. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, bukankah kita selalu dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga tali ukhuwah, persatuan dan kesatuan itu? Rasulullah mengatakan umat Islam itu seperti atau kalbunyan, seperti sebuah bangunan yang satu sama lain saling kuat menguatkan. Ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ada atap, kemudian semuanya saling kuat menguatkan. Berdirilah dia sebuah bangunan yang kokoh. Kita ini semua ada ambil bagian, ada yang di penaisnya, ada yang di urais, ada yang di penmat, ada yang di pakis, semuanya. Kemudian ada yang di KUB-nya, ada yang di humasnya, ada yang di keuangannya. Semua satu bagian, satu yang satu sama lain saling kuat menguatkan, yaitu berdirilah kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan. Jadi ini. Kemudian ada lagi, Rasulullah mengatakan umat Islam itu pelaksana kal jasadil wahid, seperti sebuah tubuh. Satu tubuh ini itu satu yang lain semua keterkaitan. Lidah kena penyakit sariawan, apakah hanya lidah saja yang merasakan? Tapi semua badan tidak enak, makan tidak enak, minum pun tidak enak, itu semua. Ketika kaki tertusuk duri, apakah tangan berkata syukur kaki kau tusuk duri? Tidak bisa. Tapi semua jajaran tubuh kita ini merasakan bahwa sakitnya tertusuk duri itu. Jadi tidak bisa melepaskan. Nah, itulah laksana persaudaraan sesama muslim yang harus saling merasakan. Ketika ada saudara kita dalam kesusahan, yang lain juga merasakan. Inilah ajaran Islam, untuk saling merasakan dan saling berbagi. Saling berbagi empati. Dan inilah yang diajarkan oleh Ramadan, dan inilah yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Meningkatkan persatuan dan kesatuan di antara kita. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa kun kaliyadain wala takun uzunain. Saudara-saudaraku, wahai jadilah seperti dua buah tangan ini, jangan sampai seperti menjadi dua buah telinga. Kalau dua buah telinga itu tidak pernah ketemu, tidak pernah ada silaturahim seumur hidup, kecuali diiris salah satunya baru bisa ketemu. Telinga kanan dengan telinga kiri. Kiri aku nak sanjau dengan kau, ya silahkan, tapi dia berlari. Karena aku nak sanjau, tapi dia berlari. Ini luar biasa. Apa namanya filsafat telinga ini disampaikan. Luar biasa. Tidak ada kering silaturahim. Jangan seperti itu kata Imam Al-Ghazali. Tapi jadilah kamu seperti buah tangan ini, kaliyadain. Pun kaliyadain, jadilah seperti sebuah buah tangan ini yang saling bersilaturahim. Ketika tangan kiri gatal, tidak perlu diundang kanan tolong garuk, aku datang tanpa diundang, dia langsung garuk. Tangan kanan digigit nyamuk tanpa diundang, tangan kiri langsung lepas di situ. Itu silaturahim yang luar biasa dan saling membantu. Itu menggambarkan filsafat tangan yang luar biasa. Kemudian Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia,
filsafat tangan ini yang kedua kalau kita amati, jadi tadi saling tidak saling membutuhkan dan saling mengunjungi gitu. Saling saling tolong menolong. Nah, yang kedua dia berbagi tugas. Coba kita lihat bahwa pasukan baris berbaris, pendidikan baris berbaris yang diajarkan pramuka, yang diajarkan menwa dan lain sebagainya di TNI dan Polri itu luar biasa. Ada pembagian tugas. Indahnya baris berbaris itu ketika tangan kanan dan tangan kiri itu berbagi. Waktu tangan ke depan, tangan kiri mundur ke belakang. Tangan kiri ke depan, tangan kanan mundur ke belakang. Itulah indahnya, berbagi tugas, berbagi posisi. Tidak harus sama berbareng-barengan. Jadi itu menjadi seni. Kalau dua-duanya menak ke depan, kalau pecah pampir jalannya, tidak sedap lagi, tidak indah lagi. Nah, yang ketiga Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, filsafat dari kedua belah tangan ini apa? Bagi tugas sampai habis. Ya, jadi bagi tugas sampai habis. Dan tidak saling iri tugas itu, tahu tupoksi masing-masing. Yang kiri tahu tupoksi, yang kanan kebenaran lemah-lemah. Salaman tangan kanan, terima cek tangan kanan, terima amplop tangan kanan, teken honor tangan kanan. Yang tangan kiri santai, ya, nak diapok lagi. Memang nasib jo, yang kan itu bagiannya lemah-lemah. Aku di bagian pengairan, bagian belakang dan pengairan, bagian cebok. Ya tahulah gitu. Tapi yang kanan juga tidak lupa diri. Artinya dalam kekurangan kita tahu posisi itu, tahu posisi masing-masing. Oh ya, dia posisi dia seperti itu, saya posisi sini. Dijalani semuanya. Tapi ketika itu pada ujungnya nanti akan dipertemukan lagi di ujung jalannya akan dipertemukan lagi. Yang kanan yang dapat enak-enak, dia tidak sombong, tidak angkuh. Dia tetap ingat dengan kiri yang kerjanya di bawah, di bagian belakang. Tidak boleh seperti itu. Ada saling berbagi. Kalau kita dalam kelebihan, mari kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang dalam kekurangan. Nah gitu. Jadi kanan pintar, kiri sabar kiri. Memang aku yang tanda tangan cek, memang aku yang terima uang, memang aku yang terima amplop, semuanya. Tapi sabar kiri, duitnya kita kumpulkan, kita belikan jam kau yang makainya kiri. Ini. Jadi masih di kanan itu pindah ke lagi. Ya masih jam di kanan itu pindah ke lagi kiri. Nah, Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, luar biasa. Kemudian selanjutnya kalau kita melihat Al-Quran, Al-Quran juga menuntunkan kepada kita bagaimana untuk kemaslahatan kita sendiri dan masyarakat juga banyak. Kalau bicara masalah makan, Al-Quran menyerukan kepada kita, kulu wasrabu wala tusyrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Makan dan minumlah kamu, tapi ingat jangan berlebih-lebihan, karena yang berlebih-lebihan itu Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan itu. Innal mubaziru ikhwanu syaitan, ada juga makan banyak, ambil banyak, tujuannya udah habis, itu temannya syaitan. Jadi makan minumlah kamu, tapi ingat jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan itu. Dan inilah yang dituntunkan di Ramadan ini. Allah menuntunkan kita, sesungguhnya menuntun kita, mengajak kita untuk tertib dalam hal itu. Tertib. Jadi ketika sahur kita makan ya ala kadarnya, seadanya. Kemudian nanti kita puasa seharian, lebih kurang 12 jam kita berpuasa. Nanti datang waktu berbuka, kita berbuka dengan 2-3 bungkah kurma atau yang manis-manis. Kemudian minum berapa teguk air, selesai. Kemudian mendirikan sholat maghrib. Kemudian selesai sholat baru kita makan diisi selanjutnya. Jadi dengan tertib begitu. Nah, ketika berbuka itulah. Nah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini tertib dari pagi sampai kita tertib. Nah, jangan sampai waktu berbuka tercacat. Ini biasanya anak-anak muda ya kita. Begitu
menjelang berbuka sudah mulai dilihat. Mana yang dulu katanya. Ketika masuk sudah mulai masuk, es masuk, cendol masuk, dawat masuk. Apa? Cendol dan dawat. Ini cendol, kamu ya? Cendol masuk, telepon masuk, bakwan masuk, segala masuk, pisang goreng masuk, segala masuk. Itu filsafat balas dendam. Wala tusyriku innahu la yuhibbul musyrikin. Karena kebanyakan makan tadi itu duduk uji budak pasal 16 itu duduk terseler tedede. Pokoknya maghrib lewat. Dum uji buduk malam isya. Lewat maghrib. Kenapa berlebihan tadi kekenyangan? Oi Dol, oi. Bukan ngantar Pak Sebun ini, kebenaran lewat sudah. Kawannya manggil karena dia mau. Iya. Oi Dol, oi. Lah, kok terjepit itu? Kak dia lagi dan kau. Karena banyak makan kan. Akhirnya apa? Cepat-cepat ambil wudhu, sholat masjid penuh di belakang banyak nyamuk, kelepak udah usuk sholat, akhirnya dah sempurna juga. Jadi wajar kalau Allah mengatakan kulu washrabu wala tusyriku innahu la yuhibbul musyrifin. Makan dan minumlah kamu, tapi ingat jangan berlebih-lebihan karena Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, bukankah ini tuntunan dari yang indah sudah dituntunkan oleh Rasul. Jadi berbuka, bagaimana disunahkan berbuka? Segera berbuka, minumlah, berbukalah dengan kurma atau yang manis-manis, 2-3 buah kurma, kemudian minum. Sholat dulu maghrib, selesai sholat baru makan. Jangan perlu hoji kok mikirkan kita masih nak sholat. Tarawih, bagi sudah tarawih baru ulang lagi begitu. Jadi ya inilah kata Rasulullah, perut kita ini ada 3 bagian. Sepertiga bagian untuk makanan, sepertiga bagian untuk minuman, sepertiga bagian lagi untuk udara. Nah, kalau banyak makanan dan minuman masuk itu, yang persiapan untuk udara itu terhimpit oleh makanan. Jadi itu tadi, kulu washrabu wala tusyriku. Jangan berlebih-lebihan makanan minum itu. Ingat, sebagian masih ada untuk udara itu, jangan sampai itu. Jadi kalau kita sholat terhimpit, bahaya. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, begitu indah dan luar biasanya Al-Quran. Jadi pedoman hidup bagi kita sampai kalau seorang presenter Barat yang bernama Michael Hartz mengarang buku 100 tokoh yang 100 tokoh yang terkenal, Nabi Muhammad diurutkan kepada urutan yang pertama. Beliau berkata setelah menulis buku itu, beliau berkata, barangkali saudara-saudara saya sama peneliti, sama orientalis dari barat akan tercengang oleh pendapat saya ini. Tetapi inilah hasil penelitian saya, inilah keadaannya, inilah kondisinya dengan Al-Quran di tangannya. Lebih kurang 23 tahun Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bisa mengubah peradaban dunia dari yang tidak berada jahiliyah menjadi beradab dan semuanya menjadi lebih baik. Dan sampai saat ini sudah ratusan tahun, ratusan ribu tahun, 14 abad, Al-Quran tetap dibaca oleh umatnya. Kemudian mereka meyakini bahwa membaca Al-Quran itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Maka inilah alasannya untuk mendudukan Nabi Muhammad pada urutan yang pertama adalah salah satu Al-Quran yang dipegang oleh Rasulullah SAW sebagai senjata dalam rangka untuk pembentukan kepribadian, pembentukan akhlak umat Islam di seluruh penjuru dunia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam limpahan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa mendekatkan diri kepada Al-Quran, dan senantiasa untuk berusaha untuk mengamalkan Al-Quran walaupun dalam kehidupan kita sedikit demi sedikit, tapi kita berusaha untuk mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Semoga kita senantiasa selamat di dunia sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi
kuliah kajian keagamaan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Anis. Jadi intinya kita jangan kalah lepas dari Al-Quran, karena dengan berpegangan dengan Al-Quran, ya, ikuti sunnah Nabi, ikuti para ulama salaf, insyaallah kita akan selamat lan tadillu abadan. Itu kira-kira dapat simbol. Sebenarnya banyak dibahas tadi. Mau pas sudah masalah akidah, tadi masalah keyakinan tentang rezeki, masalah puasa, masalah banyak berbagi. Sehingga pas ukhuwah, hablum minallah, hablum minannas dijelaskan oleh Allah. Jadi mana pas kosiko banget. Jadi intinya jangan lepas dari Al-Quran, harus teguh dengan Al-Quran. Tidak hanya dibaca, tapi juga diamalkan. Demikianlah yang bisa kami simpulkan, dan mudah-mudahan amal yang kita lakukan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah akan mempertemukan kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Billahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.